Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Rizky Ramadan. Jadi di sini saya akan mengerjakan mengenai guide lab creating a VC pairing connection ya. Jadi di sini kita akan membuat sebuah virtual private cloud untuk membuat koneksi pairing di sini. Pairing connection. Jadi di sini you need to connect your virtual private cloud when you must transfer data between them. This lab show you how to create a private VPC pairing connection between two VPC VPCs VPCE. After completing this lab, you should be able to do the following. Create a bisa dibilang di sini kita perlu menghubungkan virtual private cloud yang mana ketika kita itu harus mentransfer data di antara keduanya. Lab ini menunjukkan cara membuat koneksi pairing VPC private antara dua virtual private cloud di sini. Jadi setelah menyelesaikan lab ini kita itu diharapkan bisa dibilang melakukan hal-hal ini yang membuat pairing connection ya, create a PVC pairing connection, configure route table to use the PVC pairing connection ya, enable PVC flow log to provide insight on the data moving across the network. For test a pairing connection. 5. Analyze the PVC flow logs. Jadi di sini itu yang pertama itu membuat koneksi pairing ya antara ke virtual private cloud-nya. Yang kedua itu mengkonfigurasi table root untuk menggunakan bisa dibilang koneksi pairing PVC-nya. Lalu yang ketiga itu mengaktifkan log alur PVC untuk memberikan wawasan tentang pergerakan data di jaringan. Yang keempat itu menguji koneksinya. Yang kelima menganalisis log aliran PVC-nya. Jadi di akhir lab ini arsitek yang kita punya itu akan seperti tampilan yang di sini. Lalu di sini durasinya itu 30 menit ya. Jadi kita tunggu mulai ya. Jadi di sini kita akan nunggu labnya mulai. Di sini sudah mulai ya. Labnya kita buka saja langsung. Kita log off. Jadi gimana? Pada tugas satu ini kita akan membuat virtual private cloud pairing connection. Jadi your task is to create a PVC pairing connection between two VPCs. A PVC pairing connection is a one-to-one networking connection between two VPCs that enables you to route traffic between them privately. Instead, in either VPC can communicate with each other like they are in the same network. You can create a PVC pairing connection between
your own PVC in a PVC in another OS account or with a PVC in a different OS region. Jadi bisa dibilang tugas pertama ini ya, membuat koneksi pairing antar dua PVC ya. Jadi koneksi PVC di sini itu sebuah koneksi jaringan one to one antara dua PVC yang memungkinkan kita meruntuhkan bisa dibilang lalu lintas di antara kedua secara private ya. Jadi instan di salah satu PVC dapat berkomunikasi satu sama lain. Jadi mereka itu seolah berada di jaringan sama. Dan kita juga dapat membuat koneksi pairing PVC antar PVC kita sendiri di PVC di akun AWS lain ya, bisa dibilang, atau dengan PVC di wilayah region yang berbeda. Jadi the PVC are provided as part of this lab. Lab PVC and share PVC lab. PVC has an inventory application that runs on Amazon Elastic Compute Cloud instead in public subnet. Share PVC has a database instance that runs in a private subnet. Bisa dibilang di sini dua PVC disediakan sebagai bagian dari lab ini ya. Lab ini lab PVC dan share PVC di sini. Yang dimana lab PVC di sini tuh memiliki aplikasi inventories yang berjalan pada instance Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon IC2 ya di subnet public. Jadi share PVC di sini memiliki instan database yang berjalan di private. Jadi diagram arsitekturnya sebagai berikut yang menunjukkan komponen infrastruktur yang tersedia bagi peserta di awal lab. Jadi di sini ada Amazon AWS Management Console di kotak pencarian itu kita cari PVC. Di sini kita cari PVC lalu in the left navigation pane choose pairing connection. Di bagian navigation pane ini kita pilih pairing connection ya, pairing connection. Oke, betul, private gateway connection. Mirror target pairing connection ya yang di sini. Jadi bisa dilihat di koneksi pairing ini kosong. Lalu kita membuat koneksi pairing dengan nama lab optional ya namanya lab pairs, lalu ID-nya lab PVC di sini kita pilih lab PVC, lalu yang request itu PVC ya, di mana yang penerimanya itu yang share. Jadi choose oke, jadi langsung jadi kayak gini ya dia yang minta itu lab PVC yang menerima itu share PVC ya di sini. Oke, langsung kita buat ya. Oke, on the next screen from the action drop. Jadi di sini bisa kita lihat ya detail siapa saja pemilik, terus visi yang kan bisa dibilang yang request sama yang accept ya.
Lalu di sini action from ke yang mana ini tadi itu accept request, terima permintaan. Nah, kita lihat dari sini, bisa lihat. Lalu di sini kita akan sekarang itu kita akan mengupdate rute table yang untuk mengirim traffic dari lab PVC to the pairing connection for shared navy. Jadi dia akan mengirim data pairing connection ke PVC penerima ya di sini. Jadi in the left navigation pane choose route table. Oke, kita pilih di sini route table. Lalu di sini select lab public route table for lab PVC. Oke, lab public route table. Di sini kita akan mengkonfigurasi public route table associate dengan menggunakan lab PVC di sini. Jika destination IP address-nya violet dengan rentang yang ditentukan oleh server PVC di sini, maka IP public route table-nya akan mengirim traffic untuk pairing connection di sini. In the route tab, choose edit route and then configure the following setting. Jadi edit route di sini action edit route, lalu destination itu ini ya, kita copy ya, destination tujuannya target gateway, jadi di sini destinationnya ini ya, tujuannya, terus targetnya choose pairing connection. Pairing connection gateway pembawa, kita translate ya. Koneksi pairing di sini. Kita sini pairing connection itu, ini koneksi pairing, lalu kita pilih yang ini ya, and then kita choose lab here. Oke, and save connection. Di sini kita tidak mempunyai autores ya. Sebentar kita edit route lokal, pilih yang saya gunakan, lalu koneksi pairing yang appear ya, kita simpan. Kembali, ini tidak bisa ya dia. Kenapa dia nggak bisa?
sabar. Oh, oke. Batalkan, di sini saya salah ya. Salah, seharusnya tambahkan rute, eh, add route, di sini, oke. Lalu kita yang koneksi wiring di sini, lalu kita pilih yang appears ya. Kita simpan. Nah, di sini bisa jadi kita tuh menambahkan, lalu edit route, terus yang kita kembali ke share PVC route table ya. Oke, yang ini kita edit routernya, kita tambahkan range sama. Oke, 00 ya. Oke, lalu choose wiring connection di sini, and then yang wiring di sini. Kita simpan ya. Oke, berhasil ya. Di tugas ketiga itu enabling PVC flow logs to provide insight on the data moving across the network ya. Know that the wiring connection is established between the two PVC. You set up PVC flow logs to monitor the network traffic moving between two networks. In this lab, you set up PVC flow log to monitor to to monitor the traffic on the PVC host hosting database ya. Jadi di sini itu apa ya? Artinya bisa dibilang mengaktifkan log flow VPC untuk memberikan wawasan tentang data yang bergerak melalui jaringan ya sini. Jadi setelah koneksi wiring terjalin itu antar kedua PVC, maka kita akan menyiapkan log flow-nya ya untuk PVC yang mana berfungsi untuk memantau lalu lintas jaringan yang bergerak di bisa dibilang antara kedua jaringan ya di lab ini. Jadi kita akan menyiapkan log flow PVC-nya untuk memantau lalu lintas di database hosting PVC-nya. Jadi di navigation kita choose your PVC, choose your PVC. Di sini in the left navigation 10. Oke, PVC ya. Navigation panel sini. Yes. Sabar. In the navigation pane, choose your position. Navigation pane. Navigation pane. Oh, ini kita pilih yang share PVC. Lalu kita lihat log alur di sini. Tidak ada di sini. Lalu kita akan membuat log flow di sini. Buat log flow-nya on the create flow log page configuration holding nama share PVC logs, kita kasih nama di sini. Lalu
Maksimum aggression interval itu 1 minute ya, 1 menit. Mana ini? Maximum aggregation. Oke. Hmm, 1 menit. Lalu tujuannya itu destination send to destination ke send quotes ya, quotes. Oke. Lalu destination enter share, kita pilih ini ya, untuk membuat new lab group yang baru dengan nama yang sama. Oke. Destination lab group yang satu quotes yang sini destination tuh satu CloudWatch logs ya di sini. Lalu di sini destination log groupnya kita pilih yang di sini ya. Lalu I'm roll-nya choose PVC flow roll. I'm roll. Nah, ini yang ini ya, kita pilih isi flow log rolls. Lalu di sini choose create flow logs ya. Oke, dengan nama tujuannya sudah ya, jadi ini tidak usah diganti, kita buat. Nah, selanjutnya itu di sini di task 4 from the bottom pane choose the flow and flow tab and notice the surface yang telah dibuat ya. Oke, sini kita lakukan. Nah, udah ada di sini. Lalu from this top of guide choose RS detail. Ini kita pilih RS detail. Lalu copy the value IC to public IP. Nah, jadi kita suruh copy dan paste di new browser ya, sini. Nah, dia maka ke tampilan web application ya di sini. Kita pilih setting di sini. Lalu dengan nama endpoint paste the database endpoint to find endpoint. Choose AWS detail. Ini kita copy endpoint ini. Kita masukkan ke inventory, lalu dengan nama database inventory, admin dan live passport sepertinya. Kita save. Kita tunggu ya. Sekarang aplikasi sekarang aplikasi itu ada data, menemukan data dari database. Jadi sini masih jalan ya.
Jadi kita tuh di tugas kelima ini menganalisis VPC flow logs-nya di sini. Kalau nggak salah ya. Select the log stream and lalu kita terjemahkan. Select the go to the browser tab or window that's displaying gateway. Dia tidak merespon yang mana ya? Sertifikasi. Select the log stream. PVC. Kita tuh go to the browser or Windows. Select the gimana nih? Jadi after few minutes the network traffic start showing up. This stacks. Okay. Di sini tuh bisa dibilang kita menganalisis log aliran VPC. Dalam tugas ini kita menganalisis log aliran VPC untuk memahami lalu lintas antar aplikasi dan database di VPC yang di pairing. Jadi buka tab atau jendela browsing yang menampilkan share flow logs. Yang mana? ID log. Ini kan. Mana ini? Wait. Nah, misalkan share dia tuh ke arah cloud watch di sini. Lalu kita lihat stream lognya di sini. Nah, di sini kan ada stream log. Nah, kita lihat yang ini. Nah, itu di sini. Nah, bisa kita lihat seperti ini ya. Sama seperti tampilan di sini. After few minutes, oke. Jadi congratulation. Coba kita submit ya.
Apakah sudah benar? Oke, baik. Eh, kita tunggu ya. Jadi di sini mengenai pertanyaan mengenai lab, what did you learn about the PVC firing connection process? Jadi bisa dibilang dari lab ini apa sih yang kamu pelajari tentang PVC firing ya? Apa ya? Hmm, jadi dari lab ini saya itu mempelajari bahwa uh, PVC firing itu mungkin memungkinkan dua virtual private cloud itu saling berkomunikasi secara private ya melalui jaringan internal AWS tanpa menggunakan internet publik. Jadi proses ini melibatkan langkah seperti membuat koneksi peering PVC dengan membangun tautan jaringan langsung antar dua PVC. Jadi dalam hal ini PVC itu bisa dibilang membuat koneksi peering PVC membangun tautan jaringan langsung antar dua PVC. Jadi PVC yang request and uh, accept ya tadi ya kalau nggak salah di sini. uh, 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 di sini web bentar, uh, submission create sabar kan kita telah membuat nih kita semua lab peer di sini virus ya terus kita langsung udah terus oke satu BA mungkin when apa sih on oke action akan di sini action accept on request yang mana ntar kita refresh di sini kan seharusnya beda kita lihat ya terdengarkan create info logs jadi di sini kita itu kan create firing function yang lab peer ya yang ini for the for kita firing connection ya firing connection lab peer ini kan ada domain yang request dan accept ya request dan yang
menerima, jadi action terima permintaan. Di sini terima permintaan. Oke, udah dibuat. Ini salah di situ dulu nggak? Kita coba lihat ya. Karena kan di root table itu kita root table nih. Nah, pilih yang ini kan tadi itu add root. Ya. Nah, di root ini kita black hole. Jadi kita edit sini. Waduh. Dan ya. Jadi di sini sudah ya. Ternyata 25/30. Tadi di sini tinggal app can communicate with DB. Yang mana teks 3. App can communicate with DB. Jadi lanjutkan. Nah, dia sekarang udah masuk ya, karena tadi itu kita salah di sini ya, tidak menerima. Oke, di filing connection ini kita salah di sini. Seharusnya di tindakan kita terima permintaan ya. Oke, jadi dia akan ke database. Nah, di sini can communicate. Oke, coba kita submit ulang ya. Kasih DB session record. Oke, kan ini cuma analisis doang. App can nah jadi salah itu di nomor 2 di sini requester is live versi. Jadi dia ketika bisa dibilang request itu peminta itu mengirim. Salahnya itu di mana tadi ya? Di sini ya. Di nomor 1 dia on the next frame from the option drop down list accept permintaan. Dia akan menerima permintaan yang dikirim. Jadi apa yang kita pelajarin di lab PVC firing connection process itu yang saya dapat ya, saya mempelajari bahwa firing PVC itu bisa dibilang memungkinkan dua virtual private cloud itu saling berkomunikasi antara private dan public ya, secara privat gitu. Jadi melalui jaringan internal AWS tanpa menggunakan internet publik di sini. Karena ini tanpa menggunakan internet publik ya, di mana proses ini melibatkan membuat koneksi peering yang dimana itu membuat koneksi PVC firing dengan membangun tautan jaringan langsung antar dua PVC di dalam lab ini. Selanjutnya itu di sini kita memperbarui root table yang ada di sini, menambahkan rute di setiap PVC sehingga lalu lintas yang ditunjukkan ke box CDR PVC lain
dia itu diarahkan melalui koneksi pairing ya. Jadi itu akan memverifikasi pengaturan keamanan ya, grup security-nya. Jadi dengan itu dia dengan adanya grup keamanan itu memastikan bahwa grup keamanan dan ACL jaringan itu mengizinkan komunikasi antar kedua jaringan. Eh, jadi gimana ya? Eh, itu bisa memantau lalu lintas atau mengaktifkan log aliran puisi untuk mengamati pergerakan paket di jaringan yang di pairing. Jadi dia itu memastikan bahwa komunikasi bersifat privat dan berhasil ya. Jadi secara keseluruhan itu saya mempelajari bahwa pairing PC di sini menyediakan konektivitas latensi rendah, aman, dan hemat biaya antar lingkungan yang berbeda, seperti PC aplikasi dan basis data di sini. Yang dimana tanpa memaparkan sumber daya internet ke publik ya, di sini IP private ya. Lalu di sini bisa dibilang how were you able to confirm that the privacy pairing work. Jadi yang gimana cara saya mengonfirmasi pairing visi itu berfungsi. Saya mengonfirmasi bahwa koneksi pairing berfungsi itu dengan menguji komunikasi antar aplikasi dan database. Di sini kan tadi bisa kita lihat ketika uh, actionnya ini tidak diizinkan, maka dia itu tidak akan bisa terhubung ke database. Jadi setelah penyiapan rute dan koneksi pairing, saya itu membuka aplikasi web inventaris di sini yang dihosting ke di IC Instant IC2 di visi bersama ya. Kemudian saya mengkonfigurasi koneksi database aplikasi menggunakan titik akhir RDS yang terletak di PC lab. Mungkin itu ya, ketika aplikasi berhasil mengambil dan menampilkan data dari database yang di sini, itu terbukti bahwa lalu lintas dapat melewati koneksi pairing ya, karena PC bersama itu tidak memiliki gateway internet. Jadi satu-satunya jalur yang memungkinkan adalah melalui tautan piring PC ya. Terakhir itu bisa dibilang saya mengonfirmasi ya, aktivitas jaringan dengan melihat log aliran PVC di CloudWatch sini. Nah, di sini kan ada pesan nih. Jadi dengan melihat log aliran PVC di CloudWatch yang dimana menunjukkan lalu lintas yang diterima pada port 3306 ya di MySQL antar kedua PVC di sini. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan mengenai pertanyaan ataupun lab. Jadi di sini mungkin pertanyaan atau penjelasan saya mengenai ini agak bingung, agak kurang bisa apa ya kalau misal berlibet-libet. Saya kirim mohon maaf apabila ada salah kata. Saya kirim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.